Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Sakina Dewi Cakra dari Prodi Bahasa Indonesia semester 1 kelas A. Baik, saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat, yaitu dengan judul Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Kita beralih ke pendahuluan, yaitu latar belakang. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut TIK saat ini sangat berkembang di masyarakat. Umumnya, teknologi informasi adalah sebuah teknologi yang dipergunakan untuk mengelola data, meliputi di dalamnya memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai macam cara dan prosedur guna menghasilkan informasi yang berkualitas dan bernilai guna tinggi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut IPTEK pun terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, apa sajakah dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi? Yaitu yang ketiga, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, untuk mendeskripsikan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, kita beralih ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Pembahasan yang kedua yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Perkembangan ini terbagi dari beberapa zaman, yaitu yang pertama, zaman kuno. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia telah ada sejak masa pra-aksara. Lukisan gua di Sulawesi yang berumur 44.000 tahun menjadi bukti perkembangan informasi dan komunikasi Indonesia pada masa pra-aksara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat Indonesia kuno banyak menggunakan media alamiah seperti batu prasasti, daun lontar, dan kulit hewan. Pada saat ini, yang kedua itu zaman modern. Teknologi informasi dan komunikasi modern Indonesia sangat terpengaruh oleh penemuan-penemuan baru yang ada di negara industri Eropa dan Amerika. Perkembangan TIK ini dibagi menjadi tiga, yaitu internet, radio, satelit. Yang pertama, internet. Internet, teknologi di Indonesia berawal dari pembuatan internet protokol atau IP di Universitas Indonesia bernama UI pada tanggal 24 Juni 1988. Dalam buku Perkembangan Teknologi Komunikasi 2017 karya Nuridin pada tahun 1994 muncul, yaitu dengan sebutan Indonet. Yang kedua, kita beralih ke radio. Perkembangan radio di Indonesia telah ada sejak tahun 1920-an. Pemerintah kolonial Belanda membangun beberapa stasiun radio di kota-kota besar seperti Batavia Insights Radio. Saat ini, pemerintah Indonesia berhasil mendirikan stasiun radio nasional Indonesia yang dinamakan Radio Republik Indonesia atau yang disebut RRI. Yang ketiga yaitu satelit. Perkembangan satelit di Indonesia berawal dari pembangunan sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD. Yang selanjutnya itu pada masa kini. Perkembangan teknologi pada saat ini sangat pesat sekali, terutama teknologi di bidang informasi komunikasi, baik dari sisi kecepatan maupun kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan juga semakin berkembang. Teknologi informasi dan teknologi ini sangat penting sekali bagi suatu negara, apalagi bagi negara yang berkembang. Yang selanjutnya itu dampak perkembangan teknologi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut TIK tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga ada sisi positif dalam penerapannya. Sering perkembangan zaman, TIK turut melaju cukup cepat. Peranti yang berkaitan dengan hal itu semakin canggih. Banyak orang yang dimudahkan dengan teknologi kekinian. Hanya saja, kemudahan dalam TIK akan memiliki dua sisi mata uang. Satu sisi membawa peranan yang positif, namun di sisi lain juga dampak negatif yang perlu dicermati. Berikut adalah dampak-dampak dari penggunaan TIK. Yang pertama, dampak positif. Bidang pendidikan, yaitu di mana saat ini masyarakat menggunakan adanya kasus COVID, yaitu
adanya sistem online. Bidang pendidikan, yaitu mengubah proses pembelajaran konvensional. Setidaknya ada 5 penggeseran, yaitu yakni dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke mobilitas atau di mana saja, dari kertas ke media online, dan fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Yang kedua, yaitu bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, salah satu penerapan TIK pada manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar, yang dimana tenaga medis atau yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit pasien dan penanggulangannya. Yang ketiga, bidang transportasi. Penggunaan TIK pada bidang transportasi, misalnya di teknologi pesawat terbang. Pada pesawat terbang terdapat fitur pilot otomatis yang dikendalikan dengan program komputer. Yang keempat, bidang jasa pengiriman. Jasa pengiriman saat ini makin maju. Jika dahulu pengiriman paket tidak tahu kapan akan sampai, sekarang paket yang dikirim dapat dilacak posisinya secara real time. Yang kelima, bidang bisnis dalam bisnis. Penguasaan TIK diterapkan pada perdagangan secara elektronik. Fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet. Yang keenam, bidang perbankan. Salah satu kemajuan TIK dalam perbankan adalah fitur internet home banking. Kini, nasabah bisa dengan mudah melakukan berbagai transaksi perbankan hanya dengan membuka situs layanan dari bank. Itu yang selanjutnya, dampak negatif. Dampak negatifnya itu terdiri yang pertama, pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta ada yang disalahgunakan oleh orang tidak yang bertanggung jawab, biasanya terkait pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggadaan tanpa seizin pembuat karya, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. Yang kedua, kejahatan siber. Kejahatan siber dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Yang ketiga, pornografi dan perjudian. Pornografi dan perjudian ini, dua hal ini tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari TIK. Namun, sebagian negara melegalkan pornografi dan perjudian terkait aturan-aturan tertentu. Yang keempat, penyebaran malware. Penyebaran malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software, seperti untuk membobol atau merusak sistem operasi. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari makalah dan hasil PPT yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dadah.